Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pengajian kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan, dengan kemuliaan yang ada dalam Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mencintai ilmu dan bertambah pula kualitas keilmuan kita, sehingga dengan ilmu yang kita miliki kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita minta kepada Allah dengan keberkahan Suratul Fatihah, mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang telah berpulang kepada Allah, kita berharap mudah-mudahan kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ada hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, sehingga dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka membekali diri kita dengan ilmu agama, yang dengan itu kita berharap mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin. Jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui kita sudah masuk bulan Zulhijjah, di mana di bulan Zulhijjah terdapat satu ibadah yang begitu istimewa. Selain seseorang diperintahkan melaksanakan ibadah haji, tapi di waktu yang bersamaan kita pun diminta, khususnya bagi mereka yang memiliki kemampuan, untuk melaksanakan satu sunnah Nabi Muhammad yang amat luar biasa, yaitu ibadah penyembelihan hewan kurban. Ya, di mana di pertemuan yang lalu sudah kita lihat bagaimana sejarah untuk kemudian disyariatkannya kurban. Mulai dari zaman Nabi Adam sudah ada istilah kurban, kemudian di zaman Nabi Ibrahim, yang pada akhirnya disempurnakan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ketika para sahabat bertanya kepada Nabi tentang ibadah kurban, Nabi sampaikan ini merupakan sunnatu abikum Ibrahim, ya, sunnah ya ayah kalian, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad memposisikan dirinya sebagai pelanjut sekaligus menyempurnakan akan apa yang sudah ada ya pada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama memberikan penjelasan, hadirin, bahwasanya yang disebut dengan ibadah kurban adalah dzabhu hayawanin makhsus fi waqtin makhsus taqarruban ilallah. Jadi yang namanya ibadah kurban itu menyembelih hewan tertentu ya di waktu tertentu, dan niatnya semata-mata taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hewannya tertentu, hadirin jamaah sekalian, bukan hewan yang kita mau. Oh, saya emang nggak suka kambing, saya mau motong bebek aja gitu. Mumpung ada bumbu hitamnya kan gitu. Ya, ini lebih saya suka, nggak bisa ya, karena binatang tersebut sudah diatur ya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang hendak menyembelih hewan kurban. Wa fi waqtin makhsus, dan di waktu tertentu juga.
ya, bukan di waktu yang kita inginkan, melainkan di waktu yang sudah diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taqarruban ilallah, semata-mata niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kurban ya memiliki akar kata qoruba, yang artinya dari ibadah itu diharapkan seseorang bisa taqarrub, ya, bisa mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah yang dia lakukan. Bukan berharap ya pujian, bukan berharap balasan, apalagi nanti berharap dapat bagian-bagian tertentu gitu ya. Tapi yang diharapkan ketika seseorang menyembelih hewan kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Para ulama memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya hukum terkait dengan kurban seperti apa yang sering kita dengar ya dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita. Bahwasanya ulama-ulama memiliki pandangan yang beragam terkait hukum kurban itu sendiri. Ya, sebagai contoh misalnya Al-Imam Abu Hanifah memberikan satu pandangan hukum bahwasanya kurban di sini hukumnya wajib menurut Al-Imam Abu Hanifah. Nah, ini pandangan Abu Hanifah kalau kita terapkan, ini yang paling senang siapa nih? Tukang kambing gitu ya. Kurban wajib harus beli kambing kan begitu. Nah, ini menurut Al-Imam Abu Hanifah ya bukan lagi sunnah melainkan wajib, khususnya bagi mereka yang memang memiliki kemampuan. Nah, ukuran mampu seperti apa dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah? Ukuran mampu di sini mereka yang punya harta ya sejumlah atau senilai 85 gram emas. 1 gramnya berapa duit ya? 2,7 kalau kali 85 berarti sekitar ya 250 jutaan lah. Andai kata ada orang di hari raya kurban dia punya uang dengan jumlah yang seperti itu, ketika dia keluarkan uang untuk beli hewan kurban, uangnya masih segitu, senilai 85 gram emas. Maka menurut Al-Imam Abu Hanifah, ya, ia tergolong sebagai orang yang punya kewajiban untuk menyembelih kurban. Ya. Imam Abu Hanifah memberikan pandangan hukum ya terkait kurban ya dengan wajib, karena menurut Abu Hanifah hadisnya betul-betul ya penekanan yang serius dari Rasulullah. Apa kata Nabi? Man kana lahu sa'ah, siapa orang yang punya kemampuan, rizki yang cukup gitu ya, kemudian dia tidak mau berkurban, apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana, maka dia jangan deket-deket tempat ibadah kami. Nah, kata Abu Hanifah, ini hadisnya mengerikan ini. Hadisnya kecaman yang begitu serius yang disampaikan Nabi kepada mereka yang punya kemampuan tapi tidak mau berkurban. Sampai-sampai Nabi bilang begitu, jangan dekat-dekat tempat ibadah kami, ya, jangan dekat-dekat tempat kebaikan, karena dia tidak mau melakukan kebaikan padahal dia tergolong sebagai orang yang mampu. Nah, makanya kata Abu Hanifah, karena hadisnya begitu serius, kecaman dari Rasulullah, sehingga beliau memberikan satu pandangan hukum, kurban di sini bukan lagi sunnah melainkan wajib. Tapi berbeda halnya dengan mazhab kita, hadirin jamaah sekalian. Al-Imam Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dengan Al-Imam Abu Hanifah. Beliau memberikan satu pandangan hukum ya terkait kurban tidaklah wajib ya melainkan sunnah. Kenapa? Ada dalilnya juga. Jadi setiap ulama ketika mereka memberikan satu pandangan hukum pasti bersumber ya dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama itu nggak asal ngomong, Pak. Ya, ketika mereka hendak memutuskan fatwa pasti bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Sehingga keliru, Pak. Ketika ada orang yang beranggapan ngapain ngikut Imam Abu Hanifah, ngapain ngikut Imam Syafi'i, toh mereka manusia. Boleh jadi mereka salah, boleh jadi mereka keliru. Ada orang yang beranggapan seperti itu. Betul, memang Imam Syafi'i manusia. Ada bolehnya beliau salah. Nah, itu artinya kalau Imam Syafi'i aja boleh salah, apalagi kita kan gitu. Ya justru ketika seseorang loncat memahami agama langsung lewat Al-Quran dan Sunnah, ya tanpa melewati apa yang dipahami oleh ulama-ulama kita, justru kita khawatir akan salah paham dalam memahami Al-Quran itu sendiri, sehingga lebih selamat
ya, dengan kita mengikuti apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Dalam hal ini Imam Syafi'i, toh Imam Syafi'i setiap apa yang disampaikan pasti bersumber dari mana? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk halnya kurban, hadirin jamaah sekalian. Imam Syafi'i memberikan pandangan hukum kurban itu sunnah. Ada dalilnya kata Imam Syafi'i. Apa dalilnya? Nabi sendiri yang bilang. Apa kata Nabi? 3 perkara, yang 3 perkara ini wajib buat saya, walakumut tatawwu, tapi buat kalian hukumnya sunnah. Apa? Yang pertama sholatul witri, sholat witir. Yang kedua sholatul duha, sholat duha. Dan yang ketiga an-nahru, menyembelih hewan kurban. Nah kata Imam Syafi'i, Nabi sendiri yang ngomong tuh kalau kurban itu sunnah. Nah, maka beliau memiliki satu pandangan hukum bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah bagi mereka yang memiliki kemampuan. Nah, kemampuan di sini menurut Imam Syafi'i beda lagi, Pak, dengan kemampuan yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Ya, kalau menurut Al-Imam Abu Hanifah kadar ukuran mampu, ya orang memiliki harta senilai berapa gram emas tadi? 85 kan begitu. Tapi menurut Imam Syafi'i, ya ukuran mereka yang mampu lebih rendah, Pak. Ya. Karena memang status hukumnya pun sunnah. Ya, sehingga ukuran orang yang mampu untuk kemudian mendapatkan perintah untuk melaksanakan sunnah kurban pun standarnya agak rendah. Apa standar orang yang mampu menurut Al-Imam Syafi'i? Dia bisa menafkahi anak istrinya di hari raya kurban, di hari tasyrik pertama, kedua, dan ketiga, ketika uang sudah dia keluarkan untuk membeli hewan kurban. Nah, manakala dia bisa menafkahi anak istrinya di 4 hari itu, ya maka dia tergolong sebagai orang yang mampu. Andai kata kita punya duit 10 juta, Pak. Kita beliin kambing harganya berapa? Ya, katakanlah ya 3,5 juta gitu ya. Berarti kan masih ada sisa sekitar ya 6,5 juta. Kita kasih istri kita sehari berapa, Pak? Ada 1 juta sehari. Ya, kurang lebih gitu ya. Sehari 1 juta kali 4 hari 4 juta. Ya, bukan hanya bisa, bahkan ada sisa. Nah, manakala seseorang kondisinya demikian, berarti dia tergolong sebagai orang yang mampu mendapatkan perintah untuk melaksanakan kurban. Ya, cuma yang kendala di kita itu seringkali ya kalau urusan kurban banyak dari mereka yang mampu tapi ngakunya nggak mampu kan begitu. Padahal mampu tapi ngakunya tidak mampu. Tapi kalau urusan poligami gitu ya, ngakunya mampu padahal nggak mampu kan begitu. Nah ini standar Imam Syafi'i begitu, Pak. Andai kata dia masih bisa menafkahi anak istrinya 4 hari ke depan, setelah uang dia keluarkan untuk membeli hewan kurban, maka dia tergolong sebagai orang yang mampu. Nah ini ya pendapat Al-Imam Syafi'i. Tapi sunnah di sini bukan hanya sebatas sunnah, Pak. Apa kata Imam Syafi'i? Sunnah muakkadah. Sunnah yang amat dianjurkan. Kalau sunnah muakkadah itu, Pak, ya levelnya sudah hampir kayak wajib, Pak. Ya, mendekati ya wajib ya karena bukan cuma sunnah doang tapi sunnah muakkadah ya sehingga ya hal tersebut ya amat sangat ya dianjurkan untuk dilakukan ya bagi mereka yang memang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah sunnah kurban ya. Makanya hukum di sini bukan hanya sebatas sunnah ya melainkan sunnah muakkadah ya sunnah yang amat dikukuhkan. Ya, artinya mumpung masih ada waktu, kita niatkan. Ya, meskipun belum tergambar uangnya dari mana, tabungan juga kayaknya nggak cukup gitu ya. Yang penting kita niatkan ya, agar besok di hari raya kurban bisa melaksanakan sunnah yang begitu luar biasa, sunnah yang begitu istimewa, yaitu ibadah penyembelihan hewan kurban. Manakala orang niatnya udah kuat gitu ya, meskipun belum tergambar dari mana dananya, dari mana uangnya. Ya, maka nanti boleh jadi, Pak, akan ada jalan ya, untuk kemudian dia bisa menjalankan ya sunnah Rasulullah yaitu menyembelih hewan kurban. Nah, kemudian hadirin, para ulama memberikan penjelasan lagi ya hukum kurban di sini dalam mazhab kita bukan hanya sebatas sunnah muakkadah tapi dikasih penjelasan alal kifayah. Maksudnya alal kifayah bagaimana? Fa idza ata biha wahidun min ahlil baiti kafa'an jami'ihim. Kalau sudah diwakilkan oleh satu orang,
ya, maka mereka yang tinggal di rumah itu gugur perintah melaksanakan sunnah kurban. Ya, sama halnya kayak fardu kifayah, Pak. Jadi yang namanya ya kifayah bukan hanya ada dalam fardu, tapi di sunnah pun ada. Kalau fardu kifayah kan contohnya ketika ada di satu kampung, ya orangnya 100, satu meninggal. Maka 99 ini punya kewajiban ngurusin ini jenazah. Ya, mulai dari mandikan, kafankan, sampai nanti mensolatkan. Tapi ketika sudah ada 3-4 orang yang mengerjakan, maka yang 95 orang ini sudah gugur kewajiban ngurusin jenazah. Nah, terkait kurban pun sama, hadirin jamaah sekalian, ya, sunnah muakkadah alal kifayah, bila mana di satu rumah, di satu kakak, isinya suami istri, kemudian anak 3, ya, diwakilkan oleh salah seorang dari mereka, ayahnya berkurban, meskipun yang lain tidak gitu. Maka yang 4 orang ini sudah gugur perintah melaksanakan sunnah kurban. Tapi bukan artinya nggak boleh kurban atau tidak usah kurban, ya semuanya jauh lebih afdal. Tapi kalau sudah diwakilkan oleh satu orang dari mereka yang tinggal di rumah itu, maka yang lain ya sudah tidak terkena makruh namanya. Tapi kalau dari 5 orang ini di satu keluarga semuanya mampu, Pak. Ya, suaminya punya pekerjaan yang cukup mapan, istrinya katakanlah PNS gitu ya. Anak pertama punya restoran, anak kedua punya kafe, ya, sampai anak ketiga pun baru lulus SMA punya kerjaan, Pak. Ya, supir MBG gitu ya. Ya, yang gajinya berapa itu? Ya, sekian juta rupiah gitu. Kan mampu ini orang. Nah, ketika 5-5-nya yang notabene semuanya mampu tapi tidak melaksanakan ibadah sunnah kurban, maka yang 5 orang ini ya tergolong sebagai orang yang melakukan kemakruhan. Kenapa? Karena punya kemampuan, punya rezeki yang cukup, ya, tapi tidak melaksanakan ibadah sunnah kurban. Tapi bila mana sudah diwakilkan oleh salah seorang dari mereka nih, yang bontot tadi misal tuh syukuran diterima jadi supir MBG gitu ya. Dia potong hewan kurban, dia niatkan sunnah kurban buat dia, maka yang 4 ini sudah gugur, Pak. Tapi yang 4 nggak kebagian pahala, yang kurban cuma 1 orang kan begitu. Cuma hanya ya mereka terlepas ya untuk mendapatkan perintah melaksanakan sunnah kurban karena sudah diwakili ya oleh 1 orang ini. Nah, ini yang disebut dengan sunnah muakkadah alal kifayah. Ya, sudah diwakilkan oleh 1 orang sehingga yang lain ya sudah gugur mendapatkan ya perintah melaksanakan sunnah kurban. Wala tajibul udhiyatu illa binadrin. Ya, tadi sudah kita sampaikan kurban hukumnya sunnah. Tapi ada kalanya kurban ini hukumnya berubah manakala kita niatkan nazar, Pak. Ya, ada orang niatin nazar, ntar kalau anak saya ya masuk perguruan tinggi negeri gitu ya, ntar kalau anak saya mendapatkan pekerjaan tertentu, saya nazar misal gitu ya, nanti di hari raya kurban saya pengen nyembelih 1 ekor kambing. Nah, manakala dia sudah niatkan seperti itu, maka status hukumnya berubah itu, Pak. Yang semula kurban ini ya sunnah ya berubah menjadi wajib. Kenapa? Karena dia niatkan nazar bukan sebatas sunnah kurban biasa. Nah, ini penting, Pak, untuk kita pahami karena nanti terkait ya pendistribusian dagingnya berbeda, Pak. Kalau seseorang yang kurban sunnah boleh silakan dia makan. Ya, dia konsumsi buat dia boleh, dia bagikan kepada kerabatnya pun boleh. Kenapa? Karena kurbannya kurban sunnah. Tapi kalau kurbannya kurban wajib seperti apa yang dia niatkan nazar tadi, ya, maka ulama katakan wala yaqulu al-mudahhi syai'an minal udhiyatil mandzurah. Enggak boleh itu. Ya, mereka yang udah niat nazar, ya, kemudian dia mau nyobain dikit aja gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena dia niatkan nazar, ya, karena status hukumnya yang menjadi wajib, ya, yajibu alaihi at-tasadduq bi jami'i lahmiha. Dia punya kewajiban nyedekahin semua muanya, Pak.